Guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah controller pakai R yang menurut saya ini bakalan menjadi racun banget buat kalian, karena controller ini tuh menurut saya keren banget. Jadi buat kalian para gamers, kayaknya kalian harus punya deh controller yang satu ini biar menambah kesan gaming look kalian. Atau mungkin kalian pengen punya Nintendo tapi Nintendonya rasa Android, controller ini juga bakalan menjadi racun buat kalian. Controller pakai R apa sih ini? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja biar videonya nggak terlalu panjang, karena kayaknya saya bakalan lama banget untuk tes gamingnya nanti, karena saya sudah mempersiapkan beberapa game untuk dites di controller ini. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Jungle Cat. Dari namanya aja menurut saya keren banget ya. Dan menurut saya Razer itu memang pintar kalau suruh bikin nama-nama produk. Contohnya seperti Razer Kraken, kemudian Razer Hammerhead, dan sekarang Razer Jungle Cat. Namanya itu kayak kesannya keren banget. Namanya itu mewah dan gampang diingat. Jungle Cat mungkin kucing hutan, tapi di hutan kayaknya nggak ada kucing ya, adanya harimau. Untung namanya bukan village cat ya, atau kucing kampung, karena nanti pasti dibully sama netizen kalau namanya village cat. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas. Dan kalau secara packaging, karena ini produknya Razer, jadi konsep packagingnya itu semuanya sama. Jadi nama produknya itu pasti hologram, dan untuk packagingnya itu pasti dominan warna hijau dan juga hitam. Dan di sini ada gambar produknya, yaitu controllernya sendiri, tapi nggak ada smartphone-nya ya. Jadi jangan kalian kira kalian beli controller nanti akan dapat smartphone, enggak. Jadi cuman controllernya aja. Dan kemudian gambar yang dipilih adalah gambar Fortnite. Saya juga nggak tahu kenapa harus Fortnite. Kemudian di sini ada beberapa selling point. Jadi ada portable side controller, modular design, dan aplikasinya namanya Razer Gamepad App. Dan terima kasih kepada Techno Solution yang sudah mengirimi produk ini untuk direview di channel DKID. Jadi buat kalian yang pengen beli produk Razer, jangan beli di yang lain, karena Techno Solution yang ada hologramnya di packagingnya ini adalah distributornya resmi Razer yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian beli di Techno Solution, kalian bisa mendownload aplikasi Techno Solution yang ada di Play Store untuk ngecek garansinya. Jadi kalau misalkan beli di Techno Solution itu, kalian pasti akan mendapatkan garansi resmi dan harganya juga pasti lebih murah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya untuk mengetahui bagian apa aja di dalamnya ini. Dan seperti biasa, sebenarnya ini udah saya buka, tapi saya pengen menunjukkan bagaimana feel experience unboxingnya dan di dalamnya ada apa aja. Karena nanti kalian mungkin akan sedikit tertipu dengan tulisan yang ada di sini. Jadi di sini tuh ada tulisan compatible with Razer Phone 2, Samsung Galaxy S10, dan juga Huawei P30 Pro. Nah, kalau orang yang nggak tahu mungkin ngiranya controller ini tuh hanya bisa support di 3 HP tersebut, tapi sebenarnya nggak. Controller ini itu support dengan Android 7.1 ke atas. Jadi kalau masih KitKat ya jangan beli controller ini dulu. Dan langsung aja kita buka. Kenapa kok ada compatible dengan 3 device tadi? Bukannya dari sini seperti ini. Dan ini kontrolnya guys. Wah, keren banget ya. Kontrolnya ini saya udah pakai 1 harian dan wah, benar-benar keren. Nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu untuk di dalam boxnya ini ada apa aja. Jadi saya mau menjelaskan kenapa tadi ada tulisan compatible dengan 3 device tadi. Kalian di dalamnya ini dapat ya ini semacam kertas garansi dan juga buku panduan lah. Dan seharusnya kalau kalian udah nonton video ini, buku panduan ini kayaknya nggak perlu lagi deh, karena nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan casing. Dan ini adalah casingnya Samsung Galaxy S10 ya, casing. Saya taruh sini dulu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga ada casingnya Razer Phone 2 seperti ini. Ya, jadi kalian akan mendapatkan casing yang akan mengubah HP kalian menjadi Razer, karena di sini ada logo Razernya semua. Ini tadi HP apa? Ini tadi HP Huawei P30 Pro. Jadi kalian akan mendapatkan 3 casing. Jadi untuk apa aja yang akan kalian dapatkan adalah ini, controller, kemudian buku panduan, dan juga 3 casing ini. Nah, sekarang kenapa di boxnya tadi ini tertulis kalau compatible hanya dengan Razer Phone, Samsung Galaxy S10, dan juga Huawei P30 Pro? Karena controller ini itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus ada casingnya. Nah, oleh Razer baik hati ya, kalian diberi casing tambahan, karena casingnya ini di bagian atas ada tempat untuk attach controllernya ke casing ini. Nanti akan kita bahas, sekalian kita pasang. Jadi sekali lagi, controller ini itu support dengan Android 7.1 atau Nougat ke atas, dan bukan hanya 3 device yang casingnya udah
di-includekan sama Razer ini. Dan nanti kita juga akan coba di Sony Xperia ini dan bisa kok. Nanti akan saya jelaskan, tapi sekarang kita bahas dulu untuk kontrolernya. Kalau untuk kontrolernya kalian bisa menggunakannya tanpa casing sebenarnya, jadi dengan cara seperti ini. Tapi menurut saya kalau pakai cara seperti ini tuh terlalu kecil kontrolernya ya. Jadi kayak kurang enak. Kalau untuk tombol-tombolnya udahlah jangan ditanya ya. Tombol-tombolnya ini enak banget, tactile, empuk. Jadi nggak kerasa murah sama sekali. Build quality-nya walaupun plastik ABS, tapi menurut saya masih solid. Tombol-tombolnya ini empuk guys. Dan kita coba kalau misalkan Xbox ini enak gak ya? Menurut saya sama kualitasnya dengan stick Xbox One ini untuk tombol-tombol tactile-nya. Dan untuk ngecasnya ada di bagian bawah ini, dan yang unik casnya ini ternyata kontrolnya terpisah ya. Jadi kalau kalian mau ngecas, kalian harus ngecas dua-duanya. Karena nanti di sini akan nyala kalau dicas, warnanya merah di sini kalau kalian cas. Dan sayangnya Razer tidak mengincludekan kabel, jadi kalian harus minimal ya punya kabel Type-C 2 lah. Karena untuk charging portnya ini 2, jadi Type-C semua, dan ini terpisah. Jadi kalian harus cas satu dan ini satu, karena kontrolnya ini mungkin memiliki daya sendiri-sendiri. Jadi casnya harus terpisah, nggak jadi satu. Oke, jadi untuk memulai kalian tinggal slide seperti ini ya untuk mencopot kontrolernya. Jadi dicopot seperti ini. Dan yang paling cocok untuk Sony Xperia ini adalah casing ini. Jadi menurut saya walaupun agak kedodoran di bagian kiri kanannya, tapi dia nggak jatuh. Jadi dia masih bisa rapat. Kalau misalkan pakai casing, ini HP apa ini? Huawei P33 Pro. Oke, jadi untuk mengaktifkan kontrolnya guys, karena dia pakai koneksi Bluetoothnya ini low latency ya. Jadi kalian nanti juga akan lihat betapa tidak ada latency kalau misal kita menggunakan controller ini. Untuk mengaktifkan Bluetoothnya, kalian tinggal slide di bagian sini, dia nanti akan nyala. Nah, karena ini udah terkonek, jadi akan hijau. Kalau misalkan tidak terkonek, saya ulangi, kalau misalkan tidak terkonek, dia akan flashing warna biru tadi. Ya, ini langsung connect. Coba yang ini. Set. Nah, kalau biru-biru tadi flash atau Bluetoothnya itu masih mencari. Tapi karena udah pernah saya koneksikan dengan Sony Xperia ini, jadi dia langsung connect gitu. Dan sama seperti di dockingnya tadi, cara memasangnya itu seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan sampai bunyi tek. Baru deh. Kita masukkan yang sebelah kanan sekarang. Nah, kalau gini lebih enak ya. Nah, kalau kayak gini lebih enak guys mainnya. Jadi kayak Nintendo. Kalau pakai dockingnya tadi itu kayak cuman segini gitu. Main apa joystick cuman segini tuh kayak nggak enak. Kalau kayak gini itu menurut saya sih enak banget. Oke, jadi kalian harus mendownload dulu. Pertama kalian harus mendownload aplikasi yang namanya adalah Gamepad. Nah, Gamepad ini adalah aplikasi yang istilahnya harus di-download kalau misalkan kalian memiliki Razer Jungle Cat ini. Dan karena di sini itu kalian bisa pilih nih aplikasinya apa aja ya. Jadi kalau misalkan kalian download aplikasi game, kemudian kalian add di sini ya. Kalian add misalkan di sini ada game yang belum saya add apa ya, Free Fire coba ya. Kemudian kita ke sini, dia akan langsung kebaca dia compatible apa enggak. Ya kalau yang compatible dia akan langsung ada di atas seperti ini. Tapi kalau nggak compatible dia akan ada di bawah seperti ini. Tapi tenang aja, nanti akan kita bahas. Semua game itu sebenarnya compatible tapi dengan trik tertentu yang nanti akan kita bahas. Dan di sini saya sudah install beberapa game nih. Ada Call of Duty, PES 2020, FIFA, PUBG, Free Fire, Honkai Impact 3. Yang support adalah Asphalt 9, kayaknya game racing, support semua kalau game racing ya. Kemudian ada Battlecopter. Dan di sini kalian juga bisa download beberapa aplikasi yang langsung support. Jadi kalian bisa langsung cek nih, ada kategorinya, jadi sama kayak Play Store. Nah, ada kategorinya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian klik, kalian juga langsung dibawa ke Play Store kok. Jadi contoh misalkan kita mau download Bully ini ya. Nah, Bully ini langsung ke direct ke Play Store. Maksudnya yang ada di Gamepad ini adalah game-game yang sudah support dengan Razer Jungle Cat ini. Tapi walaupun ada game yang nggak support, itu bisa diakalin guys. Tapi nanti akan kita bahas. Sekarang kita coba dulu untuk Asphalt 9. Oke guys, jadi kalau misalkan digunakan untuk game racing menurut saya nyaman banget sih ya. Karena sudah langsung support. Dan kalian bisa drifting pakai ini, L2. Nah, kayak gini. Kalau misalkan game racing nggak ada masalah sama sekali. Dan menurut saya juga responsif. Bundar ini walaupun di sini B karena saya terbiasa pakai stick PS, bukan stick Xbox ya. Jadi kalau saya bilang B itu berarti bundar ya guys. X ini kotak, Y ini segitiga. Karena saya terbiasa pakai stick PS bukan stick Xbox.
Menurut saya sih responsif. Sebentar, saya agak nggak hafal tombol-tombolnya. Oh, R2 ini NOS. Ya, ini apa nih? Saya agak dekatkan biar kalian lebih enak ya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk main game yang nggak support ya. Kalau yang compatible itu kan yang mungkin kalian tahu adalah Asphalt 9. Tapi untuk Battle Copter dan juga Crazy Taxi ini mungkin sedikit aja yang tahu ya. Dan yang rata-rata yang kalian suka itu nggak compatible. Tapi tenang aja karena masih ada caranya guys. Jadi saya jelaskan deh. Kalau misalkan kalian di aplikasi gamepadnya, misalkan dia untested atau nggak compatible, kalian klik aja. Kemudian kalian pilih yang ini, yang ketiga ini, overlay. Use an overlay to remap unsupported games. Karena PES ini sudah saya coba dan dia nggak support. Oke, jadi saya sekarang akan menjelaskan apa itu overlay ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan game PES 2020 itu udah punya button. Di sini adalah analog. Kemudian di sini adalah ada PES, ada true. Dan overlay itu adalah Razer Gamepad-nya ini membuat plugin yang namanya adalah Octopus plugin. Sepertinya itu bukan dari Razer ya, tapi plugin dari Octopus sendiri. Dan kalian bisa overlay button-button ini menggunakan settingannya controller ini. Jadi kalian di sini ada kayak biru titik kalau misalkan kalian pencet ya. Di sini kalian bisa lihat ada button cap opacity. Jadi kalian bisa set ini terlihat apa enggak. Kemudian kalian juga bisa atur kalau misalkan ada tombol-tombol lain untuk di overlay. Waduh, kegulan deh. Jadi paham ya? Kalau misalkan digunakan untuk main game PES, menurut saya sih enak. Tapi ada tapinya guys. Kalau misalkan kita main game FPS, itu menurut saya kalian harus adaptasi lagi. Kalau misalkan pakai controller ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba game yang sering banget kalian requestkan, PUBG dan juga Honkai. Honkai dulu deh, PUBG-nya nanti aja. Honkai dia tidak memiliki banyak menu seperti PUBG. Kalau PUBG kan itu menunya banyak ya. Maksudnya buttonnya yang ada di layar itu banyak banget. Oke, jadi kalau di Honkai itu kan menunya cuma sedikit ya, cuman analog, kemudian ini tombol untuk dash, kemudian ada beberapa ulti dan juga ganti temen itu. Nah itu sudah saya atur guys. Nah jadi kalau kalian lihat ini kan udah saya opacity-nya itu saya hilangi ya, biar saya lebih jelas untuk lihatnya. Bentar, harus saya kasihkan lagi. Nah sebenarnya itu sama seperti game PES tadi, jadi di sini tuh ada semacam overlay, tapi opacity-nya itu udah saya mentokkan ke kiri. Nah, jadi di sini sudah saya atur nih. Ya, kok menang. Jadi di sini udah saya atur. Jadi ada tombol Y, tombol LS, B, A, R, B ini yang ada kayak opacity-nya itu. Nah, kalau game Honkai karena menunya sedikit, itu masih enak lah kalau untuk dimainkan. Tapi kalau misalkan kalian udah masuk ke menu yang ini, sebentar, biar dia masuk menu dulu. Dia main lagi. Sebentar ya, saya mau main lagi berarti. Ini tombol analog sebelah kanan juga berfungsi sebagai untuk lihat kamera, geser-geser gini juga bisa guys. Karena sudah saya atur nih. Misal kita pengen ganti partner, ini ada tombolnya juga udah saya ganti. Misal saya ganti ya. Nggak bisa ganti ternyata. Nah ini karena modenya belum bisa ganti temen ya, jadi nggak bisa ganti. Kalau ganti di sini sudah saya ada overlay itu yang Y sama LS itu dia bisa. Shoot. Sabar. Nah kalau di PUBG itu kan menu buttonnya itu banyak banget ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke kontrol nih, ini kan ada banyak banget nih, ada tiarap, ada bom, ada reload, ada banyak banget pokoknya ya kalau kalian lihat. Nah di sini sebenarnya sudah saya setting. Nah udah saya setting sedemikian rupa seperti ini. Itu pun masih kurang. Jadi saya harus mencet layarnya. Jadi kayak get in ini kan nggak ada tombol overlay-nya ya. Jadi nggak bisa. Kemudian ada ini loncat pagar ini juga nggak bisa. Tas juga nggak bisa. Karena saya nggak suka pakai combo. Sebenarnya bisa kalian pakai combo. Jadi seperti ini kalian tinggal add key seperti ini ya. Kemudian di sini akan ada muncul perintah baru nih. Jadi misalkan kalian pencet ini sama ini. Nah dia adalah perintah yang berbeda, jadi atas sama X. Jadi untuk misalkan kita mau lihat isi dalam tas kita, bisa pakai panah atas sama X. Itu combo. Dan kalau pakai combo itu menurut saya makin bingung.
Tapi kalau kalian orangnya gampang mengingat, ya nggak masalah sih. Karena saya adalah tipe orang yang susah banget untuk mengingat. Jadi ini kan ada kayak get in, ini belum, kalian bisa pakai combo. Karena ini buttonnya sudah saya pakai semua guys. Udah saya settingkan semua. Oke, jadi sekarang kita coba untuk main. Dan menurut saya kalau digunakan untuk main game FPS ya, kalian butuh adaptasi lagi nih. Kayak misal jam ini, aduh saya lupa. Sebentar ya, kita lihatkan dulu opacity-nya biar saya kelihatan sedikit. RT. Oke, RT. Kita jam. Nah, intinya overlay itu adalah kalian itu mewakilkan tangan kalian untuk gak menyentuh layar dan diwakilkan ke controller, dan dengan controller dibantu dengan tombol-tombol overlay seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk main ya. Dan akan saya jelaskan kalau untuk digunakan di game FPS, menurut saya sih kalian harus adaptasi lah. Karena kalau saya main PUBG itu saya biasanya pakai 4 jari seperti ini, bukannya gaya tok ya, tapi memang saya mainnya kayak gitu, meskipun noob saya pakai 4 jari. Nah, enaknya kalau misalkan kalian ngepick itu enak kalau misalkan pakai controller ini ya. Sebentar, saya carikan senjata dulu dan saya tunjukkan kalau misalkan kita mau ngepick. Nah, keuntungannya kalau misalkan kalian ngepick, kalian bisa pakai R2, L2. Dan dia responsif banget. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen main kayak EG gaming gitu ya, dia kan suka mainnya ngepick tas. Nah, kayak gitu. Enak. Cuman gak enaknya itu ini guys. Jadi kameranya ini bukan musuh. Jadi kameranya ini nggak kurang cepet gitu loh. Misal kita gerakan ke kanan gitu ya, kayak masih lelet. Jadi kalau misalkan game FPS seperti ini kan butuh langsung responsif ya. Kalau misalkan pakai layar kan kita bisa langsung responsif nih. Set. Pencet. Tapi kalau pakai ini itu harus pelan-pelan. Dia gesernya pelan-pelan gitu. Gak enaknya di situ sih. Tapi kalian butuh adaptasi lah. Tapi kalau kalian gunakan untuk ngepick dan untuk nahan apa namanya, yang nembak ke atas itu apa namanya. Jadi misal kalian mau nahan biar senjatanya itu tetap stabil, enak kalau pakai ini. Sekarang kita coba game apa lagi guys? Kayaknya cukup ya. Karena itu adalah game-game tadi udah mewakili game-game yang bisa dibilang hits untuk saat ini. Karena tadi kita udah coba game yang racing. Kalau untuk game racing dia enak banget dan udah pasti semuanya support kalau game racing. Kemudian kalau misalkan game football atau game olahraga, ya tergantung. Kalau misalkan dia ada overlay buttonnya bisa. Dan kalau misalkan game FPS, Call of Duty sebenarnya ada pilihan untuk joystick atau controller, tapi saya baca dia nggak bisa guys. Jadi dia harus pakai joysticknya Xbox dan juga apa gitu satu kontrolnya lagi. Untuk Razer Jungle Cat ini dia masih belum support. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat kontrolnya ini sama sekali nggak berfungsi, nggak support. Dan kalian bisa pakai overlay button dengan cara mengakalinya tadi bisa. Tapi sebenarnya game PUBG ini itu punya pilihan untuk controller nih. Jadi ada pilihan untuk controller. Sayangnya untuk Razer Jungle Cat ini dia belum support dengan game COD atau Call of Duty ini. Mungkin Call of Duty-nya yang perlu ngupdate ya, biar dia bisa support dengan Jungle Cat. Jadi kalau misalkan kita mau connect-kan ya, dia akan stuck terus di sini nih, stuck. Jadi nggak mau connect. Dan saya udah research tentang ini, kalau misalkan kita pakai joystick yang ini, Xbox itu bisa. Dan satu lagi merek apa gitu, saya lupa yang support. Sementara itu kalau game COD yang support cuman 2 joystick atau controller itu, Xbox dan satu lagi saya lupa namanya. Mungkin nanti akan saya tulis di teksnya kalau saya pas lagi ngedit ya. Oke guys, mungkin jadi cukup segitu aja ya untuk review dari Razer Jungle Cat ini. Dan kalau misalkan udah selesai ya dimatikan, karena dia kan pakai baterai. Kalau kalian nyalakan terus, baterainya nanti habis. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau misalkan kalian pengen punya Nintendo rasa Android atau mungkin rusut. Kalau kalian pengen merasakan sensasinya Nintendo di Android, sepertinya ini bakalan racun banget sih buat kalian. Dan baterainya ini awet banget guys. Kemarin untuk ngisi full itu mungkin sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan dia dicas warnanya merah berarti dia belum full. Tapi kalau udah mati dia berarti udah full. Dan saya udah coba mungkin seharian penuh untuk nyeting dan juga untuk coba beberapa game. Baterainya ini awet banget. Jadi kalau untuk masalah baterai menurut saya sih oke. Kekurangannya kalau dari sisi sini itu ya ini ya, chargingnya harus makan kabel banyak. Jadi dia harus pakai 2 kabel dan kabel Type C, dan juga nggak dibawahi atau nggak include ketika kalian beli ya. Jadi kalian harus punya kabel Type C sendiri. Kemudian kekurangan lain mungkin itu ada beberapa game yang belum support
dan harus pakai Octopus plugin atau overlay tadi. Tapi mungkin ke depan bakalan ada driver-driver dan juga game sudah support dengan Razer Jungle Cat ini, karena ketika saya research, ketika awal launching gamenya itu cuma sedikit, tapi saya lihat tadi di gamepadnya, di aplikasinya itu juga udah banyak. Dan mungkin ke depan bakalan banyak game yang bisa support dengan Razer Jungle Cat ini. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Wah ya, atau ngeliat lo goril nangis.